Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2646 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 44 sampai ayat 56. Demikian firman Tuhan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, apa pesan firman Tuhan buat kita? Kalau kita melihat perikop berjudul kebangkitan tubuh, apa pesan firman Tuhan ini untuk kita? Yang pertama, kita harus hidup dalam roh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dalam daging, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan dikatakan dalam ayat 50. Perhatikan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, perbuatan-perbuatan daging sudah nyata dalam Galatia pasalnya yang ke-5 di sana ayat 19 berkata perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara, kalau kita masih hidup dalam daging,
kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Oleh karena itu saudara harus hidup dalam roh. Orang yang hidup dalam roh akan hidup sama seperti Yesus. Dalam kebenaran firman Tuhan Galatia pasal 5 ayat 22 bicara tentang buah-buah roh. Saya yakin dan percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia akan menghasilkan buah-buah roh ini. Amin. Di mana kehidupannya ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan menghasilkan buah-buah roh ini. Amin. Dan saya mau bilang saudara, buah-buah roh ini tidak dapat dimanipulasi. Orang-orang yang masih hidup dalam daging, ada banyak sekali cara mereka mau kelihatan rohani, tapi saya mau bilang saudara, mereka tidak dapat menghasilkan buah-buah roh ini kalau mereka masih hidup dalam daging. Seorang yang hidup dalam roh, dia pasti akan menghasilkan, pasti akan kelihatan dalam hidupnya menghasilkan buah-buah roh itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, seorang yang hidup dalam roh, ayat 25 Galatia pasal 5 berkata begini, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Artinya saudara, seorang yang hidup dalam roh, dia sangat bergantung kepada Tuhan. Amin. Dia dipimpin oleh Roh Kudus, berarti dia nggak protes, dia tidak bersungut-sungut. Apapun yang Tuhan beri dia tugas, kemanapun Tuhan perintahkan kepada dia taat saja. Amin. Itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau saudara pilih-pilih pelayanan, itu menandakan bukan Roh Kudus yang ada dalam diri saudara, tetapi perbuatan-perbuatan daging. Sehingga saudara dipenuhi dengan hawa nafsu. Saudara ingin pelayanan yang tempatnya bagus, punya fasilitas dan lain sebagainya. Saudara, bukankah itu perbuatan-perbuatan daging? Padahal jelas Tuhan perintahkan saudara untuk pergi mungkin melayani hanya 1-2 orang di tempat yang sulit, di pedalaman, yang kalau kita melihat saudara mungkin tidak ada orang yang suka ke sana. Tapi Tuhan mau kita yang berangkat ke sana untuk pergi layani 1-2 jiwa di tempat itu. Tapi karena kita masih hidup dalam daging, kita mulai tawar-tawar dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, mari kita mau belajar taat. Amin. Orang yang hidup dalam roh pasti dia tunduk, patuh, taat pada pimpinan Roh Kudus itu. Amin. Haleluya. Saudara, kita harus hidup dalam roh kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau kita masih hidup dalam daging, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau hidup dalam roh. Yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan ini. Ayat 51 sampai ayat 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Saudara, ini memang bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, di mana kita semua akan diubahkan. Jadi bukan tubuh jasmani kita yang masih ada di badan kita ini yang akan masuk dalam surga, tapi kita semua akan diubahkan. Sehingga yang terjadi, kita memiliki tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Amin. Jadi mungkin saudara cacat, saudara mungkin dipenuhi tato, saudara jangan minder, nanti di surga saudara memiliki tubuh kemuliaan. Amin. Tidak lagi seperti tubuh yang ada di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua akan diubahkan dalam sekejap mata. Amin. Di saat
suara nafiri itu berbunyi, saudara dan saya diubahkan. Haleluya. Dikenakan tubuh kemuliaan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan, kita harus, sebelum kita diubahkan, kita harus berubah. Amin. Kita harus ambil keputusan bahwa kita harus berubah. Amin. Berubah di sini bukan dari baik jadi jahat. Berubah di sini, kita yang hidup jauh dari Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Kita yang jahat jadi orang baik. Kita yang tadinya hidup dalam daging, sekarang kita ambil keputusan untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita hidup dalam buah-buah roh itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya harus siap berubah. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menghasilkan buah-buah yang lebat bagi Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap orang-orang yang akan diubahkan adalah orang-orang yang semasa hidupnya dia berubah. Dia mau hidup dalam Tuhan. Dia hidup dalam kebenaran. Merekalah yang akan diubahkan dalam sekejap mata. Di hari-hari terakhir, di mana suara nafir itu berbunyi, orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya berubah, dia menghasilkan buah-buah roh, merekalah yang akan diubahkan, diberi tubuh kemuliaan. Haleluya. Yang ketiga, pesan firman Tuhan buat kita semua, ayat 54 sampai ayat 56. Perhatikan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita semua diubahkan, kita tidak akan mati lagi. Maut tidak lagi berkuasa atas diri kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita semua hidup dalam Tuhan, kita semua hidup dalam pimpinan roh, kita diubahkan, kita hidup dalam kerajaan surga, hidup kekal bersama dengan Bapa di surga, maut tidak lagi berkuasa atas kita. Kita tidak akan mengalami lagi kematian. Saudara, kecuali mereka yang tidak berubah, tidak bertobat, mereka hidup semaunya, hidup dalam daging, mereka akan mengalami kematian yang kedua, yaitu tempatnya mereka mendapat penghukuman selamanya di neraka. Itulah kematian kedua bagi orang-orang yang tidak bertobat, tidak mau berubah di dalam kehidupan mereka, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka akan binasa selama-lamanya dalam api neraka yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Karena apa saudara? Karena kita selama hidup di dunia ini, kita memelihara iman kita. Kita tetap setia ikut Tuhan, walaupun ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali tekanan, tetapi kita tetap setia ikut Tuhan. Oh haleluya. Saudara dan saya akan diberikan upah dalam kerajaan sorga. Saudara adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Saudara, kalau kita melihat orang-orang yang menang, saudara, wow, euforia, orang-orang yang menang hanya pada saat itu. Besoknya ya hidupnya biasa saja. Tapi orang-orang yang lebih daripada pemenang dalam konteks, dalam kerajaan surga, mereka bersukacita setiap hari selama-lamanya atas kemenangan yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang yang percaya kepada
Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia sampai akhir. Tetap setia dalam imanmu, karena orang yang bertahan sampai akhir, mereka akan mendapat upah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, haleluya. Hari ini kita belajar. Yang pertama, hiduplah dalam roh. Hiduplah dipimpin oleh roh, sehingga saudara dan saya menghasilkan buah-buah roh itu. Yang kedua, saudara dan saya akan diubahkan dalam sekejap mata. Akan diberikan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Dan yang ketiga, saudara, kalau kita sudah mendapatkan tubuh kemuliaan itu, maka kita tidak akan lagi mati. Artinya, maut tidak akan berkuasa lagi atas diri kita. Kita akan hidup dalam kekekalan bersama dengan Bapa kita di surga. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!